seluruh kelompok etnis di Indonesia bisa satu bahasa Indonesia. Sekarang tantangannya adalah kita semua sudah bisa bahasa Indonesia, tapi bagaimana anak-anak kita selain bahasa Indonesia juga dapat berbahasa Inggris, bahasa Cina, atau bahasa Eropa. Jadi our founding fathers did not have all the answers. Did not have all the answers. Kita harus mencari jawaban terhadap masalah-masalah kita yang banyak tidak terbaca oleh founding fathers itu, right? Karena itulah makanya kita perlu mencari koneksi antara Indonesia 1945 dengan Indonesia di abad ke-21. Dan yang jelas memang manusia Indonesia di abad ke-21 akan sangat berbeda dari manusia Indonesia tahun 1945. Dan kita jangan marah kalau Indonesia sekarang berbeda dari 1945. Itu justru suatu hal yang bagus, karena perubahan itu adalah suatu bagian dari kemajuan. Kita sendiri ingin agar generasi berikutnya, generasi anak kita selalu lebih baik daripada generasi kita sendiri. Ada satu pertanyaan yang harus kita jawab bersama. Right? Ini adalah satu pertanyaan yang filosofis, tapi juga historis dan politis. Right? Apa pertanyaan itu? Pertanyaan itu adalah, apa prestasi sejarah generasi kita sekarang? Kalau dalam satu abad ada sekitar 5 generasi atau 4 generasi di abad lalu, generasi 1998 menghasilkan kebangkitan nasional, ya kan? Generasi 1928 menghasilkan Sumpah Pemuda. Generasi 1945 menghasilkan NKRI. Ya. Kemudian generasi berikutnya menghasilkan pembangunan, dan kemudian generasi 1998 menghasilkan demokrasi. Right. But what is our historical imprint? Ya? Kalau kita akan dikenang dalam sejarah, apa yang akan menjadi prestasi atau jejak sejarah bangsa Indonesia? Nah, ini adalah satu hal yang harus kita jawab semua. Dan inilah memang menunjukkan bahwa kita hidup dalam suatu masa transformasi yang luar biasa, di mana kita sekarang dapat mencapai hal-hal yang dulu dimimpikan oleh pendahulu bangsa, yang dulu hanya angan-angan, hanya imajinasi, hanya aspirasi, tapi kita bisa lebih dekat untuk mencapai hal-hal tersebut. Dan untuk itu memang yang harus kita lebih kembangkan adalah ideologi keunggulan. Mengapa saya bicara begini? Karena sejak Indonesia merdeka, kita banyak terpaku pada ideologi persatuan. Right? Kita lihat misalnya UUD 45, Pancasila, Wawasan Nusantara, right? Bhinneka Tunggal Ika, semua ini adalah bagian dari ideologi persatuan yang memang sangat perlu bagi kita, right? Karena sejarah kita memang rapuh dengan perpecahan. Karena itu kita memerlukan berbagai konsep-konsep sebagai bagian dari ideologi persatuan. Di abad ke-21, ideologi persatuan saja tidak cukup. Ideologi persatuan harus ditambah dan diisi dengan ideologi keunggulan. Dan saat ini masih kurang kita dengan hal-hal yang menjadi bagian dari ideologi keunggulan di abad ke-21. Apa itu misalnya? Inovasi. Semangat inovasi masih belum kuat di wawasan kita. Entrepreneurship itu adalah ideologi keunggulan, juga masih belum tertanam secara mendalam di mindset kita. Keterbukaan, konektivitas, these are the things that will change nations anywhere, right? Dan ini adalah hal-hal yang masih belum menjadi mainstream values di Indonesia. Karena itulah kita selain harus menjaga ideologi persatuan, juga harus terus memajukan ideologi keunggulan. Dan yang paling penting, dalam kita memajukan ideologi keunggulan ini, kita harus selalu menjaga
keindonesiaan kita. Ya. Jangan sampai kita semakin maju, kita semakin lupa mengenai jati diri kita sebagai orang Indonesia. Apa itu keindonesiaan? Keindonesiaan itu mungkin agak sulit dijawab, tapi keindonesiaan itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan toleransi, dengan pluralisme, dengan kesantunan, dengan kekeluargaan, dengan keterbukaan dan keluhuran. Ya. Kalau kita lepas hal-hal ini, kita akan kehilangan keindonesiaan kita dan kita akan menjadi bangsa yang terombang-ambing dalam arus globalisasi di abad ke-21. Dan dalam meredefinisi manusia Indonesia di abad ke-21, kita, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, dan anak-anak kita mempunyai suatu peran yang sangat strategis. Ya. Mengapa? Karena sekarang kita sudah hidup di abad ke-21 yang dinamakan the age of the individual. Ya. Kita tidak bisa lagi bilang bahwa itu urusan orang, itu way beyond me to influence. Setiap individu mempunyai kapasitas yang jauh lebih besar di abad ke-21 untuk merubah nasibnya, nasib keluarganya, nasib komunitasnya, dan nasib bangsanya. Peter Wonka dulu adalah supir taksi di New York City, dan sekarang dia telah menjadi salah satu inovator musisi dunia dengan cara jazz yang paling terkenal. Gita Wirjawan dulu adalah waiter, ya, pelayan, dan sekarang dia bertanggung jawab untuk memasukkan 2.000 triliun rupiah per tahun ke Indonesia. Dulu dia adalah pelayan di salah satu kota di Amerika Serikat. Sandiaga Uno dulu pernah belajar di sini di GW dan sempat bekerja sebagai pekerja dengan gaji $8 per jam di MCI di Pentagon City. Sekarang dia sudah menjadi bilioner dalam US dollar, ya, dan menjadi ketua dari HIPMI, dan sekarang aktif di garis terdepan perubahan kreasi muda. Ada orang juga namanya Rahmat Widianto, kalau nggak salah. Dia pernah menjadi dalang di KBRI, dia kembali ke Indonesia, dan sekarang running a company called RMI, the largest oil and gas drilling company in Indonesia. Saya sendiri juga sempat menjadi busboy, menjadi kuli di KBRI, dan sekarang menjadi duta besar. Jadi you have all these groups. You have all these great stories of orang Indonesia yang mengenyam pendidikan di Amerika Serikat with humble beginnings, ya, sebagai tukang taksi, pencuci piring, sebagai pelayan toko, just like you, ya, just like me, yang karena mereka tidak dipenjara oleh situasinya dan melihat jauh ke depan, bisa merubah bukan hanya nasib keluarganya, tapi juga nasib generasinya dan nasib bangsanya. Dan inilah yang memang harus kita camkan sendiri, bahwa masyarakat Indonesia di Amerika Serikat itu adalah masyarakat yang spesial. You have capacity and experience and knowledge yang dibutuhkan oleh bangsa kita, perhaps more than you realize. Dan jangan lupa bahwa currency yang paling berharga di dunia ini bukan dolar, bukan rupiah, bukan euro, ya. The world's best currency is your skill, right? Your skill, right? Jadi ingatlah itu dan tanamkanlah itu kepada anak-anak kita. Saya ingin nanti Alexa bisa bukan hanya bisa bahasa Inggris, karena sekarang bahasa Inggris saja tidak cukup, ya. Bukan hanya bisa mendapat S1 atau bachelor, hanya itu saja sudah tidak cukup. Dan bukan hanya bisa ngomong ke orang bahwa kita pernah tinggal di Amerika, karena itu saja sudah tidak cukup. Sekarang mereka harus punya skill, karena mereka hidup dalam dunia, terserah di Hollywood, terserah di Silicon Valley, terserah di Wall Street, terserah dimanapun, di mana orang tidak nanya lagi agama kita apa, nasionalitas kita apa, gender kita apa. Yang mereka tanyakan adalah skill kita, bisa berapa bahasa, keahliannya apa, ekspertisnya apa, dan lain sebagainya. Dan itulah yang menjadi dunia kita sekarang, dan inilah yang harus kita hukum semua. Dan ini adalah konteks saya menjadi duta besar Indonesia di Amerika Serikat. Saya menjadi duta besar ini ingin menjadi seorang pemicu arus, ya, pemicu suatu gelombang konektivitas
Dulu ayah saya adalah orang pertama dari Sumatera yang mendapatkan beasiswa ke University of Virginia, right? Dan di tahun 1950-an ini adalah suatu hal yang sangat langka sekali. Orang Indonesia dari kampung bisa sekolah di Amerika Serikat mendapatkan PhD, right? Dan ilmunya itu dimanfaatkan untuk merubah Indonesia, yaitu untuk merubah hukum laut sehingga wilayah Indonesia bertambah 2 juta kilometer persegi akibat dari ilmu yang didapat dari University of Virginia itu, right? Dan itu adalah pelajaran bagi saya karena bagaimana kalau ini dikalikan, dimultiplikasi, bukan hanya satu orang yang mendapat satu kesempatan, tapi ribuan dan jutaan orang Indonesia yang berhubungan dengan Amerika dan dapat melakukan koneksi dengan sumber-sumber intelektual dan sumber-sumber teknologi dan modal di Amerika Serikat. Ini adalah tugas besar dari KBRI Indonesia di Washington DC, yaitu mempertemukan kreativitas Indonesia dengan sumber-sumber dan kreativitas di Amerika Serikat. Karena kami yakin semakin banyak konektivitas ini, semakin banyak arus yang saling bertabrakan dan berhubungan ini, akan timbul ledakan kreativitas yang luar biasa, ya, yang hasil dari ledakan kreativitas ini akan merubah nasib bangsa Indonesia. Dan dengan demikian, kalau ini terjadi, kita tidak lagi hanya bicara mengenai Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kita selama ini selalu bicara kalau mengenai Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Tapi kita akan bicara mengenai Indonesia dari 1945 ke abad ke-21 dan Indonesia dari negara berkembang sampai negara maju. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.